Make It Happen. Halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Clinic RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami juga mengajak teman-teman untuk bisa bergabung ya di 0274 4477 666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_Jogja dan melihat melalui live streaming ya di RBTV Jogja di YouTube. Dan kesempatan pada pagi hari ini tentunya kita akan mengobrol bersama dengan Mas Yogi Jumantara selaku UI UX Designer at Kecilin ya. Dan kita akan membicarakan mengenai gimana sih memulai karir sebagai UI UX Designer. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Yogi. Halo pagi Mbak. Apa kabar Mas Yogi? Baik Mbak, baik untuk saat Kabar ini. baik ya, oke. Mas, sebelum kita ngomongin soal gimana sih memulai karir sebagai UI UX designer, tapi kita ngobrolin dulu mengenai Kecilin ya Mas ya. Karena kan Mas Yogi selaku UI UX designernya di Kecilin ya. Nah, mungkin boleh Ya, dijelaskan dulu sebenarnya Kecilin ini tuh apa sih Mas gitu. oke. Sebelumnya mungkin tak jelasin dulu ya Mbak ya. Jadi Kecilin itu adalah startup yang bergerak di bidang kompresi data seperti itu. Jadi Kecilin sendiri punya tagline kecilkan ukuran file Anda tanpa mengurangi kualitas dan resolusi dari file aslinya seperti itu. Oh wow, Eh, oke. Kemudian Kecilin itu juga didirikan pada tahun 2018 dengan misi untuk menciptakan kesetaraan dalam pengaksesan informasi. Meski dengan keterbatasan akses telekomunikasi data yang ada, kami dapat menyediakan teknologi kompresi yang mudah dan juga efisien seperti itu. Jadi Kecilin ini bisa mengoperasi beberapa media mulai dari gambar, video, file teks dan lain-lain seperti itu sampai sekitar hampir 90% seperti itu. Oke, berarti itu awal mulanya muncul bisa menjadi Kecilin ini karena ada permasalahan ketika susah mengkompres data ini tadi ya Mas ya? Ya, selain juga susah, kedua juga karena kita memiliki file yang size-nya besar-besar, jadi kita juga storage pasti penuh kan, Mbak, gitu. Betul. Heeh. Jadi Oke. kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya nih manfaat ketika kita menggunakan Kecilin ini seperti apa sih, Mas? Baik, manfaat sendiri yang pertama kita bisa lebih banyak menyimpan data-data mulai dari foto, video. Kemudian kalau misalkan kita lihat di CCTV, misalkan kita ada CCTV tuh, nah itu otomatis kan file dari medianya itu sangat besar sekali. Nah itu juga Mhm, bisa kita kompres tuh dari file CCTV-nya sehingga mhm. dari server CCTV-nya pun kita bisa menyimpan lebih banyak video seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian untuk cara kerjanya Kecilin sendiri ini seperti apa, Mas? Apakah nanti ini sebuah website terus kita nanti bisa mengupload data atau sebuah aplikasi atau gimana nih? Baik, semuanya tergantung dari kebutuhan sih, Mbak. Mhm, Kalau misalkan beberapa produk yang sudah yang akan dan sudah kita rilis itu, kita tinggal mengambil saja dari data hub handphone, itu kita mhm. juga ada aplikasinya. Nanti kemudian kita kompres, kemudian kita compare dan kita bandingkan ke file yang sebelumnya seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan video atau yang lain-lain itu bisa upload ke websitenya Kecilin seperti itu. Oh, oke. Jadi yang belum punya aplikasi bisa langsung menuju website dari Kecilin ya, Mas ya? Ini Terus untuk yang di website sendiri, mhm. untuk saat ini kita masih kompres ke media yang berbentuk gambar seperti itu. Oh, oke. Berarti selain di website baru bisa gambar gitu ya. Kemudian kalau di Ya. aplikasi ini bisa apa aja nih Mas? Tadi kan dikatakan bisa video, bisa gambar gitu. Mungkin sebenarnya data yang harus dikompres tuh selain foto ataupun juga video tuh ada macam-macam data seperti apa aja sih gitu. Iya, kalau untuk data sendiri sebenarnya banyak ya Mbak ya. Kayak misalkan teks pun kita bisa. Kemudian juga eh, kompresi data CCTV, kemudian juga kita juga bisa buat untuk penghemat internet juga Mbak melalui Oh, VPN seperti itu. oh Jadi oke. ya, jadi yang berhubungan dengan data ini text based file, video, dokumen, image itu bisa semua.
Oh, oke oke. Nah, kemudian tadi kan dijelaskan juga ya, ada produk-produk yang sudah Mm. di-launching juga dan ada yang akan nanti nih dirilis juga nih. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga produk-produk dari kecil ini ada apa aja sih, Mas Yogi? Oke, kalau untuk yang sudah dirilis, mungkin teman-teman yang nonton live ini itu bisa search aja di Play Store atau App Store itu Mm-mm. namanya kecilin VPN Plus gitu. Oke. Nah, itu Mm-mm. kecilin VPN Plus itu VPN, kemudian juga ada kompresi data dan juga ininya dan juga conference-nya juga. Jadi selain selain kompresi data juga kita Mm-mm. juga menyediakan conference seperti kompetitor yang lainnya seperti Zoom, Google Meet, namun juga dengan data yang kita kompres seperti itu. Jadi istilahnya itu bisa menghemat kuota juga seperti Mm-mm. itu. Untuk produk sendiri ada kecilin VPN Plus, Mm-mm. ada nanti yang akan dirilis kecilin download booster, kemudian juga ada kecilin drive, kecilin Mm-mm. work, kemudian juga ada kecilin Oke. conference. Oh, oke. Nah, mungkin boleh dijelaskan Mas untuk kegunaan dari setiap produk-produk itu tadi kalau kecilin VPN Plus tadi itu kan untuk apa, kemudian yang tadi untuk kecilin drive dan lain sebagainya gitu. Jadi buat teman-teman juga bisa paham nih kira-kira nanti bisa Oke. menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Kalau kecilin VPN Plus itu hampir sama seperti VPN pada umumnya sih Mbak. Mm-mm. Cuman plusnya adalah ya kalau misalkan tak jelasin lagi di sini kecilin VPN Plus dapat melindungi data pribadi Anda dan membuat Anda bebas untuk berekspresi di internet dengan menggunakan Oke. teknologi kompresi canggih kami sendiri. Mm-mm. Kami dapat membuat penggunaan internet Anda hemat hingga 50%. Oh, Seperti itu. Itu untuk wow. yang VPN. Oke. Kalau tadi kemudian selanjutnya untuk yang kecilin apa tadi booster ya? Kecilin download booster, ya. Yes. Mm-mm. Kecilin download booster itu modelnya seperti misalkan kita ingin mendownload media dari internet, Mm-mm. kita bisa menggunakan KDB atau kecilin download booster itu untuk mendownload istilahnya aplikasi perantara lah untuk mendownload media tersebut seperti itu. Oh, oke. Kalau kecilin drive ini apakah nanti biasanya kan kalau misalnya kita mau ngupload ke drive gitu kan lama banget gitu ya, bisa sampai berjam-jam untuk file yang misalnya Ya, katakanlah 1 giga, 2 giga kayak gitu. Nah, ini ya. apakah fungsinya kecilin drive itu untuk itu atau yang lain nih, Mas? Ya, kalau Mm-mm. untuk drive secara garis besar itu sama Mbak untuk Mm-mm. penyimpanan file juga, cuman Mm-mm. kita juga kompresi data juga di bagian datanya seperti itu. Oke. Kalau untuk penggunaan sendiri, menurut saya selama saya menggunakan juga untuk upload itu Mm-mm. lebih cepat sih Mbak. Kalau untuk kecilin drive seperti itu. Oh, oke, siap-siap. Nah, ini kan tadi juga kalau misalnya itu kan berarti harus dikompres dulu nih Mas datanya. Tadi juga di Mm-mm. tagline dari kecilinnya juga pun istilahnya bisa tetap menjaga kualitas daripada si datanya tersebut gitu ya. Nah, ini mungkin trial and Mm-mm. error-nya seperti apa nih Mas? Karena kan kalau misalnya biasanya nih kita mengkompres data foto ataupun juga video itu kan kadang-kadang kita suka sebel gitu ya. Aduh, kalau nggak dikompres kebesaran, tapi kalau misalnya dikompres kok gambarnya tuh pecah-pecah kayak gitu. Nah, ini solusi yang dihadirkan oleh Kecilin sendiri seperti apa agar tetap bisa menjaga kualitas dari foto maupun juga videonya? Baik, kalau misalkan dari kecilin sendiri, trial dan errornya pertama itu melalui keresahan dari CEO kita sendiri, yaitu Mm-mm. Pak Farel. Nah, Oke. itu Pak Farel itu kebetulan juga sudah ketika mendevelop algoritma ini, Mm-mm. beliau juga sudah diundang ke Google untuk mempresentasikan algoritmanya ini seperti itu. Nah, algoritmanya sendiri kebetulan untuk detailnya karena kita juga belum tahu karena ini merupakan apa namanya ya internal perusahaan, jadi masih belum bisa menjelaskan sih Mbak untuk hal tersebut seperti itu. Oh, oke. Baiklah. Nah, mungkin kita bisa untuk masuk nih ya Mas ya ke gimana sih akhirnya kita bisa memulai karir atau mungkin dari Mas Yogi sendiri sebagai UI UX designer gitu ya. Nah, kan ini UI Oke. UX designer. Mungkin banyak banget buat teman-teman semua yang sebenarnya nggak paham UI UX gitu tuh apa karena mungkin awam banget gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Hmm. dulu dari UI UX-nya itu sebenarnya apa sih Mas Yogi gitu. Oke. Kalau UI UX itu sebenarnya istilahnya kalau kita sederhanakan ya Mbak, mulai Mm-mm. dari UI dulu. UI itu sebenarnya kita mulai bertanya-tanya sih sebenarnya apa sih yang akan kita lihat ketika kita menggunakan sebuah sistem seperti Oke. itu. Nah, mulai dari situ kita bisa tahu bentuk UI itu seperti apa, mulai dari segi visual, Mm-mm. layout, brand design,
graphic design, kemudian juga ada tipografinya. Kemudian kalau misalkan dari sisi UX, kita lebih mengarah pada experience dari user ketika menggunakan sebuah sistem. Mulai dari interaction design, ada wireframing, prototyping, kemudian juga ada information architecture, ada skenario-nya, kemudian juga ada user flow-nya seperti itu. Nah, untuk UI dan juga UX ini sebenarnya berbeda, namun tetap satu kesatuan di mana nanti kita bertujuan untuk istilahnya kita dapat mencapai sebuah tujuan dari user ketika user itu menggunakan aplikasi atau menggunakan sebuah sistem. Seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti untuk UI dan UX ini tuh bisa dikatakan satu orang begitu ya Mas ya? Atau nanti bisa ada yang memang ahli di dalam UI-nya atau ahli dalam UX-nya seperti itu atau gimana nih Mas Yogi? Iya, kalau misalkan kita bicara di perusahaan yang besar-besar, otomatis mereka punya UI designer dan UX researcher atau UX writer yang berbeda-beda, Mbak, berbeda orang seperti itu. Jadi bahkan bisa dipisahkan dari job desk-nya seperti itu. Oh oke, nanti kita habis ini akan membahas lebih dalam mungkin mengenai job desk yang harus dilakukan oleh UI UX designernya seperti apa begitu ya Mas ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya Startup People, tetap bersama kami hanya di Startup Clinic RBTV. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19 dan kapasitas medis mengharuskan Anda isolasi diri di rumah? Selain tindakan dasar seperti jaga jarak 2 meter, membersihkan diri, peralatan makan, tidur, ruangan dengan disinfektan setiap hari, apa saja tindakan lainnya? Jika Anda pasien positif dan sehat, pastikan Anda tetap melakukan tindakan dasar pencegahan penularan. Jika Anda pasien positif ringan dengan gejala flu, batuk, dan pegal-pegal, maka selain tindakan dasar, Anda wajib menggunakan kamar mandi terpisah, ruangan non-AC, sediakan vitamin C dan D3, perbanyak asupan cairan gula, hindari untuk dijenguk, serta pastikan orang yang merawat Anda memiliki riwayat kesehatan yang baik. Namun, jika kondisi terus memburuk, dengan ditandai batuk, demam, sesak nafas, maka wajib segera menghubungi dokter. Jika Anda sudah dinyatakan sembuh dan rawat jalan, Anda tetap wajib menyediakan paracetamol, tabung oksigen, dan sabutamol, serta tetap isolasi diri 14 hari. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People.
Startup People masih bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV, masih membicarakan mengenai gimana sih memulai karir sebagai UI UX designer ya. Masih bersama juga dengan Mas Yogi Jumantara nih selaku UI UX designer at Kecilin. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih ya Mas Yogi ya. Siap. Oke, tadi boleh mungkin di breakdown gitu lebih dalam begitu ya mengenai job desk nih dari teman-teman yang mungkin berkarir sebagai UI UX designer nih seperti apa? Oke, Mbak. Kalau dari UI UX sendiri, basicnya kan sebenarnya desain ya, Mbak ya. Yes. Baiknya sebenarnya desain, tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman di jurusan lain itu menjadi istilahnya kalau misalkan pengen jadi UI UX designer pun bisa gitu. Jujur dari SMK, kan saya dulu basicnya SMK. SMK itu mulai dari pemrograman, kemudian kuliah juga pemrograman, dan akhirnya saya juga menemukan passion di bagian desain seperti itu karena ada mata kuliah yang yang istilahnya ada sangkut pautnya dengan UI UX designer. Jadi istilahnya saya tertarik seperti itu, tertarik. Oke. Kalau misalkan pengen mulai jadi UI UX designer, pertama ya yang kita bisa lakukan adalah yang pertama belajar. Browsing, banyakin membaca dan lain-lain. Kemudian juga kita harus nyusun portofolio juga. Terus ya belajar nerima project dari teman-teman dari relasi mungkin yang bakal menunjang teman-teman istilahnya untuk dari segi pengalaman pun kita akan terasa seperti itu. Okay. Kalau dari aku itu sih, Mbak. Nah, biasanya kalau proyek-proyek ini tuh yang berkaitan seperti apa, Mas? Biasanya tuh apakah kadang-kadang tuh kan kalau UI berhubungan dengan tampilan gitu ya, visual gitu ya. Yeah. Sedangkan UX ini untuk kayak lebih ke writing gitu ya. Apa gimana, Mas? Iya. Oke, berarti jadi kalau untuk UI sendiri itu merupakan user interface, kemudian UX itu adalah user experience. Dimana kalau user interface ini adalah tampilan, istilahnya visual design, atau ya secara sederhananya itu tampilan sebuah aplikasi mobile, website dan lain-lain seperti itu. Kalau misalkan UX itu merupakan proses dari experience dari user, mulai dari kita membuat wireframing. Wireframe-nya itu juga sebenarnya termasuk desain juga, cuman kita lebih ke bentuk siluetnya. Kemudian juga ada information architecture, di mana information architecture ini dirancang untuk informasi. Kemudian juga ada arsitekturnya juga yang istilahnya nanti bisa divisualkan ke UI designer seperti itu. Oke, kemudian buat teman-teman nih mungkin yang pengen menjadi UI UX designer ini, skill apa sih yang sebenarnya harus dibutuhkan gitu Mas? Kemudian cara mengasahnya dari skill itu tuh seperti apa? Gitu mungkin boleh dijelaskan juga. Oke, baik. Kalau misalkan skill sebenarnya pertama kalau misalkan kita otomatis di sini udah ada UI UX designer, otomatis ya ada embel-embel desainernya, kita coba untuk asah di skill desainnya seperti itu. Kemudian selain itu ya mengasah di bagian riset juga sih Mbak. Di bagian riset kita bisa lihat hasil atau project punya orang lain, kita bisa nonton desainnya orang lain itu melalui beberapa platform seperti mungkin tak contohin ada Dribbble, terus ada Behance, terus ada Pinterest, itu seperti itu. Kemudian selain kita mengasah di bidang selain kita riset juga di seperti itu, kita juga coba untuk implementasi desainnya seperti itu. Kita coba-cobalah istilahnya desain kita ini seperti apa kayak gitu Mbak. Oke. Terus tantangannya nih Mas, selama ini kan Mas Yogi sudah menjadi UI UX designer gitu ya. Tantangan yang selama ini didapatkan itu seperti apa Mas? Kalau untuk tantangan sendiri, karena UI UX ini bergerak di bidang desain, otomatis tantangannya adalah lebih ke bisa melakukan hal apapun yang berkaitan dengan desain. Misalkan untuk UI UX designer pun tidak menutup kemungkinan untuk membuat logo desain dari aplikasi. Kemudian juga ada yang namanya
designer, kemudian juga ada yang namanya ilustrator, kemudian juga ada yang namanya eh, animation content creator seperti itu. Jadi istilahnya kita bisa apa namanya ya, tantangannya itu ya lebih ke gimana caranya supaya kita bisa fleksibel di bidang desain lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan untuk kita membuat kita membuat icon, kita membuat logo, kemudian kita juga membuat ilustrasi seperti itu sih Mbak. Oke, kalau dari pengalaman Mas Yogi sendiri dari ketika awal mula akhirnya bisa menjadi UI UX desainernya seperti apa Mas? Mungkin kayak dari dulu, kalau tadi kan basicnya memang dari SMK ya, pemrograman kemudian tertarik. Nah itu akhirnya kemudian bisa akhirnya terjun berkarir sebagai UI UX designer itu seperti apa? Kalau misalkan terjun berkarir, yang pertama itu karena ada tawaran project freelance, Mbak. Ada tawaran project freelance, dicoba seperti ini. Kemudian juga ada istilahnya kan pengalaman baru. Kemudian di samping itu ternyata sudah mulai nyaman nih dengan desain, dengan UI UX designer seperti itu. Nah, selain itu ketika saya sudah mengerjakan kerjaan paling pertama itu dengan secara maksimal, akan datang proyek-proyek yang lainnya. Mungkin dari teman yang lain, kemudian mungkin dari internet, dari sebuah platform itu istilahnya kita akan terasa tuh. Nah, jadi kemudian juga saya juga mulai magang waktu itu sebagai UX designer di Digital Inovasi Bangsa juga. Nah, setelah magang pun alhamdulillah juga saya langsung masuk ke Kecilin seperti itu. Oh, oke. Nah, dari kemudian akhirnya masuk ke Kecilin ini, tadi kan tantangannya juga banyak ya Mas, misalnya kayak desainer, ada ilustrator gitu kan, berarti kan desain ini kan tipenya banyak sekali gitu ya. Nah, hal-hal yang paling sulit nih yang sekarang ini Mas Yogi bisa rasakan yang kayak, aduh ini tuh hal baru banget nih buat aku gitu, nah itu yang seperti apa tuh Mas? Kalau untuk hal baru itu yang pertama, setiap desainer pasti merasakan hal baru, terutama di bagian style design seperti itu. Kadang per tahun itu mungkin tahun lalu, tahun ini, kemudian tahun depan selalu ada style desain baru yang istilahnya semua desainer itu harus menyesuaikan gitu Mbak. Oh, oke. Nah, contohnya itu kalau misalkan di tahun 2020 style desainnya adalah style design flat design, kemudian juga di tahun 2021 ini sudah mulai masuk ke 3D seperti itu. Jadi istilahnya kita kalau bisa memposisikan diri sebaik-baiknya untuk belajar hal-hal baru seperti itu. Oke, nah mungkin boleh dikasih tips juga nih Mas ya, kalau misalnya dari Mas Yogi sendiri nih ketika tadi misalnya katakanlah di tahun 2021 ini lebih banyak ke tampilannya tuh 3D gitu. Nah ini biasanya Mas Yogi tuh mengasahnya tuh dengan cara apa? Biar teman-teman tahu juga mungkin biar bisa termotivasi gitu. Oke, kalau untuk mengasah sih pertama kita pasti memerlukan bantuan dari device ya Mbak ya, memerlukan bantuan dari device. Kalau misalkan device sudah mumpuni, otomatis kita bisa belajar dari praktek langsung, kemudian juga kita bisa belajar dari channel YouTube, internet, hal-hal yang umum banget yang istilahnya di zaman sekarang udah bisa kita browsing di internet seperti itu. Ya istilahnya seperti itu sih Mbak. Di Medium juga ada. Ya lebih ke riset ke semua platform lah seperti itu. Oke. Nah kalau untuk menerima tadi kan Mas Yogi bilang juga coba untuk menerima tawaran-tawaran gitu kan untuk dari freelance maupun juga project-project. Nah biasanya yang harus kita terima nih project-project yang seperti apa Mas? Karena kan kadang-kadang kita takut untuk memulai itu, takut kayak aduh nanti dikomplain dan lain sebagainya. Nah ini yang gimana sih sebenarnya project-project ini yang bisa kita terima sebagai untuk istilahnya latihan belajar juga gitu? Baik. Untuk project sendiri, kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk terjun di freelance atau project yang di luar dari kantor, otomatis kita melalui banyak tantangan sekali sih Mbak. Mulai dari jangka waktu yang mungkin bisa lama, kemudian juga keluhan dari klien, kemudian juga bahkan partner kita mungkin ada yang hilang-hilangan seperti itu banyak banget tantangannya. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri, kebetulan project yang sudah yang datang ke saya sendiri itu, yang freelance itu kebetulan project yang dari temen, jadi tetap saya ukur
apa namanya ya, keterbatasan kemampuan saya untuk apakah saya ini mampu ketika saya mengerjakan proyek ini seperti itu. Kemudian juga banyak belajar dari teman-teman yang lain, misalkan dari kenalan yang udah kerja di UI UX di perusahaan apa, kita tanya-tanya. Kemudian juga kalau misalkan ada beberapa aset yang kita perlukan, kita juga istilahnya boleh sharing-sharing aset seperti itu. Istilahnya itu lebih disaring juga seberapa sih kemampuan kita untuk bisa mengerjakan proyek tersebut gitu. Cuman kalau misalkan dibilang nekat ya nekat, karena di sisi lain kita juga bisa ambil banyak pelajaran dari proyek tersebut, seperti itu sih Mbak. Oke, karena kita nggak pernah tahu ya Mas ya kalau kita tuh nggak mencoba begitu ya Mas ya. Iya betul sekali Mbak. Terus biasanya gimana nih Mas kalau misalnya untuk ketika dikomplain seperti itu dari misalnya dari klien kayak gitu. Ini biasanya tuh UI UX tuh per tim gitu atau bisa dikerjakan sendiri sih Mas? Dan biasanya berapa lama nih waktunya untuk kita tuh bisa mengerjakan dari misalnya satu tampilan website gitu ya. Kita bisa mengerjakannya tuh berapa lama gitu? Untuk normalnya biasanya gitu. Baik. Kalau untuk pengerjaannya sendiri per tim bisa, individu juga bisa. Cuman kan kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari klien nih. Misalkan klien pengen mintanya cepat, misalkan 2 minggu jadi. Nah, otomatis kita bisa handle satu project itu dengan beberapa orang. Misalkan 3 desainer atau 2 desainer seperti itu. Istilahnya lebih ke menyesuaikan timeline sih Mbak. Kemudian kalau misalkan seberapa lama kira-kira project atau sebuah tampilan sebuah tampilan website itu biasanya kalau untuk satu tampilan itu, kalau misalkan untuk banyak tampilan itu bisa dilakukan biasanya sehari sih Mbak. Kalau untuk UI designer ya di bagian UI saja seperti itu. Kalau misalkan kita udah riset dari UX-nya, kemudian juga kita implement ke UI-nya itu sehari itu bisa mendapatkan mungkin sekitar 5-10 halaman website seperti itu. Oh wow, jadi sebenarnya lumayan banyak juga ya Mas ya. Oke. Iya Mbak. Kalau misalnya untuk tampilan tadi kan di 2021 tuh kan tampilnya 3D ya. Nah mungkin yang bisa yang sulit nih dari tampilan 3D tersebut apa, dan juga bisa langsung diberikan juga nih closing statement untuk teman-teman startup people yang sedang nonton kita sekarang nih Mas Yogi. Oke, kalau misalkan 3D itu otomatis kita yang pertama saya udah bilang tadi itu adalah device atau laptop atau PC dan lain-lain, Mac dan lain-lain, itu yang kita perlukan. Kemudian juga kita harus menyesuaikan dengan aplikasi baru, aplikasi tools untuk 3D. Contohnya mungkin ada Blender, terus ada Cinema 4D dan lain-lain seperti itu. Itu kita harus bisa menyesuaikan seperti itu. Kalau untuk 3D sih seperti itu Mbak. Kemudian juga di sisi lain kalau misalkan kita membuat ilustrasi dari 3D itu kita juga membutuhkan waktu yang lumayan banyak kalau misalkan kita tidak memiliki device yang mumpuni seperti itu. Karena kita harus merender 3D tersebut sehingga nanti menjadi sebuah tampilan seperti itu, ilustrator ataupun icon seperti itu sih Mbak. Jadi memang harus belajar terus ya Mas ya, dari harus update terus ya mengenai perkembangan desain gitu ya. Oke, ada yang mungkin terakhir yang ingin disampaikan Mas Yogi untuk teman-teman yang sedang nonton kita Mas? Oke, kalau misalkan closing statement ini sebenarnya saya ambil dari Charles Eames, adalah salah satu desainer dunia juga. Jadi isi kutipannya seperti ini: desain adalah ekspresi dari sebuah tujuan, dan mungkin jika itu baik nantinya akan disebut sebagai sebuah seni. Desain tergantung pada beberapa besar sebuah batasan dan bagaimana metode yang juga dilakukan. Akan selalu ada batasan dan biasanya termasuk ke dalam sebuah etika desain, seperti itu sih Mbak. Wow, oke, itu salah satu motivator dari Mas Yogi juga ya untuk bisa terus di dalam UI UX designer ini ya. Oke, Mas Yogi, thank you banget ya hari ini sudah ngobrol-ngobrol mengenai gimana caranya memulai karir sebagai UI UX designer. Semoga next kita bisa langsung ngobrol-ngobrol di studio. Sehat dan juga sukses selalu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dan Startup People, sudah selesai kita perbincangan hari ini ya. Dan kita tentunya akan kembali lagi minggu depan. Jadi Putri Maharani pamit dulu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Startup Make It Happen. Bye-bye.